berikan kepada pendampingan, biar tidak seperti kemarin Bayu baca cepat begitu. Nah, yang keempat, ya 1, 2, 3 itu ada masalah apa untuk saya komunikasikan pada pertemuan organ yayasan Sabtu tanggal 4 itu di kampus. Ya. Nah, itu masalahnya apa untuk bisa ditindaklanjuti. Ujung-ujungnya duit gitu nanti. Itu 3 hal. Kita mulai saja, biar kan sudah ada unik ini, jadi silakan Pak Romadi. Baik, Dokter Putu. Bapak Ibu yang saya hormati, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Malam hari ini alhamdulillah kita pantas bersyukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang telah membuktikan kenikmatannya kepada kita untuk bisa tetap berkarya, memberikan kontribusi sebagai insan manusia untuk bisa bermanfaat bagi lingkungan. Salah satu upayanya adalah kegiatan malam hari ini, di mana kita sedang mempersiapkan pembukaan prodi baru untuk prodi Nors, dan malam hari ini kita akan membicarakan tentang penyelenggaraan prodi profesi bidan gitu. Nah, baik, beberapa agenda tadi sudah disampaikan oleh Dokter Putu, diantaranya yang paling krusial malam hari ini tentang SDM gitu, termasuk juga nanti pengalaman yang sudah mengupload pengajuan prodi profesi bidan gitu, dan beberapa agenda tadi sudah disampaikan Dokter Putu di awal, sehingga malam hari ini mungkin kita akan coba sampaikan dulu untuk memulainya, sebelum nanti ke kesiapan di tim instrumen program profesi bidan ya. Ini nanti yang mungkin akan disampaikan oleh Bu Ni. Untuk informasi awal, barangkali Dokter Putu sudah menyinggung kemarin malam, dan saya baru dengar kemarin malam itu dari Dokter Putu terkait SDM yang belum menyanggupi, 2 SDM yang belum menyanggupi untuk digunakan dalam proses perizinan penyelenggaraan prodi baru ini gitu. Nah, mungkin diskusi informasi kemarin malam, akhirnya hari ini saya coba mendapatkan beberapa informasi gitu dari Dr. Widodo, menyampaikan juga ke saya tentang yang disampaikan Dokter Putu kemarin malam gitu. Tapi teman-teman bidan, Bu Uut ya di Waka 1 tadi yang sempat saya koordinasi dengan beliau. Kalau Bu Ni saya ketemu tadi jam 2 ya Bu Ni ya. Saya ketemu Bu Ni jam 2 karena memang teman-teman bidan minggu ini dari Senin kemarin itu memang izin ke ruang karantinanya agak terlambat, tetapi teman-teman komitmen untuk mengerjakannya memang di rumah gitu. Dan alhamdulillah memang prosesnya saya lihat progresnya sangat luar biasa juga, hampir sama dengan teman-teman perawat gitu. Jadi hari ini tadi mulai menyiapkan lampiran-lampiran instrumen gitu. Namun juga ada kendala di SDM gitu. Jadi di kriteria 2-nya kita belum bisa memasukkan list SDM yang akan digunakan untuk pendirian program pendidikan profesi bidan. Tapi untuk plottingnya mungkin Bu Ni nanti bisa menyampaikan dulu
yang di D3 nantinya siapa, kemudian yang di pendidikan profesi bidan yang di plotting sementara siapa, sehingga nanti kelihatan. Jadi koordinasi saya dengan Bu Uci tadi menyampaikan masih ada waktu gitu untuk melakukan pencarian SDM gitu, SDM. Bahkan tadi kita juga yondelalah gitu ya, untuk MKEP itu kita dapat informasi ada MKEP yang dari Rumah Sakit Sarjito kalau nggak salah tadi ya, dari Jogja pokoknya. Nah itu sudah di lobby, kalau bisa ya segera bisa bergabung dengan kami. Jadi Dr. Surya tadi menyampaikan ke kami, ya ini nanti kita insya Allah kalau dapat bantuan dari Allah, dari Tuhan, kemungkinan akan ya kita menunggu itu gitu ya. Dan ternyata di perawat yang tidak kita duga ada gitu ya. Jadi ada solusi-solusi lah gitu. Dan semoga malam hari ini juga nanti ada solusi sampai pada akhirnya tadi Dokter Putu menyampaikan hari Sabtu itu ada pertemuan organ sehingga langkah selanjutnya harus seperti apa itu nanti kami tunggu juga. Tapi intinya adalah yang kami tangkap dari Dr. Widodo, Dr. Surya bahwa proses pendirian profesi bidan ini tetap tetap dilakukan, artinya step by step-nya melengkapi instrumen, kemudian lampiran-lampiran dan yang lainnya tetap proses dulu gitu ya, sambil nanti kalau ada perkembangan soal SDM yang terupdate sehingga nanti kita tidak istilahnya gludakan gitu ya. Jadi kita udah ready secara administrasi borang instrumen borangnya. Jadi seperti itu. Sehingga tadi teman-teman bidan juga masih berlangsung menyelesaikan itu tahap hari ini tadi kalau nggak salah menyiapkan lampiran, mulai dilengkapi lampiran-lampiran di instrumen borang akreditasinya ya, pengajuannya. Barangkali itu informasi yang tadi sempat saya tangkap di program pendirian pendidikan profesi bidan ini, dan informasi di perawat juga alhamdulillah lebih hari ini lumayan ada banyak ya. Jadi masalah-masalah yang semalam diberikan Pak Bayu satu persatu terurai gitu. Laporannya terpecahkan dan seterusnya, insya Allah itu langkah yang baik. Cuman yang dari Ibu Lisna itu SDM-nya sampai hari ini itu sudah masuk 3 memang tadi dikirimkan KTP atau bagaimana ya. Cuman hasil pengecekan ke PD Dikti saya belum dapat informasi soal itu karena by name saya juga belum membaca nama-namanya siapa. Cuman itu tadi masih sudah sangat sore saya mendapatkan informasi tentang nama dari Bu Lisna gitu. Karena paginya satu, kemudian agak siang itu belum ngirim, baru menjelang asar mungkin jam 3 atau jam berapa tadi saya kembali ke ruangan sudah ada informasi mengenai data itu. Artinya pagi begitu kita minta tidak langsung ready 3 gitu. Tidak langsung dikirimkan 3. Mungkin itu Dokter Putu yang kami tangkap dari hasil koordinasi kita tadi di ruang karantina dengan teman-teman perawat dan bidan. Nah, untuk selanjutnya kepada tim Buni bisa menyampaikan dulu hasil kesiapan instrumen pendirian program profesi pendidikan bidan, mungkin bisa disampaikan sejauh mana capaiannya, kendalanya ada di mana, tadi mungkin disampaikan di awal, mungkin masih di SDM gitu, tapi nggak apa-apa disampaikan dulu aja hasil sampai malam hari ini sampai apa dulu, Bu. Izin Pak Rohmadi, mohon maaf. Oh iya, monggo Dokter Putu. Agar bisa nanti bisa lebih saya bisa merencanakan tindak lanjut itu, jadi nanti yang teknis-teknis karena pendampingan mohon maaf untuk malam ini semuanya berhalangan. Jadi agenda saya sebenarnya mau mengaudit SDM. Setelah saya tanya pada Mas Heri, dari 15 SDM yang notabene
ada di Prodi D3 Kebidanan itu, untuk kita bisa meningkatkan dari D3 ke S1 Bidang Profesi, itu memerlukan masing-masing prodi 5 yang sudah sangat ketat persyaratannya, itu harus AMD, SST, Kebidanan juga, MKEP itu prioritas pertama. Yang kedua, harus dasarnya juga dari AMD atau SST Kebidanan, MKes. Yang lainnya tidak bisa masuk, sama dengan perawat juga itu. Jadi harus nurse landasannya. SKEP, MKEP. Nah, ditambah lagi spesialis begitu. Di kebidanan tidak ada itu. Sehingga di sini posisinya yang ideal itu di D3 5 itu komposisinya MKEP-nya 1, MKes-nya 4. S1 juga posisinya 5 dengan posisi sama dengan profesi. 32. Sehingga jumlahnya 15. Setelah saya lihat, nah ini sekarang yang kita punya 15 sebenarnya. Nah ini saya urut saja, Bu Ana Ligunan di Ningsih itu memenuhi syarat untuk SST, saya tahu dia, tapi MKes ya. Iya Bapak, MKes ya, Ya, MKes Pak. ya, MKes. tungkan dulu baru dapat saya tak lidi ini. Kemudian Aris Noviani, MKEP, MKEP ya. MKEP, J, MKEP Bapak. Nah, misalnya saya taruh di 3, saya urut aja dulu nanti terserah. Ivel, MKEP ya. Iya MKEP Bapak. MKes. Ya. Terus Astuti, MKes. MKes, tapi SST ya, saya tahu juga itu. Terus yang selanjutnya Kurnia Agustin, MKes. MKes ya, kesehatan ya. J, Tapi dasarnya harus AMD sama SSD ya. Muti, ada. Muti, MKes. MKes. Itu Kadek juga MKes ya. Kadek. Leni Puspitasari, MKes Bapak. MKes. Iskana, MKes. MKes juga Bapak. ya sama. Iya. Baru ambil. Tidak usah ditambahkan dulu nanti. Oh iya. Ini aja. Unik juga MKes ya. Uji Iya. Utami juga MKes ya. MKes. Utami. Yani. Itu MPH Bapak. Nah, itu belum bisa MPH. masuk. Jadi ketat sekali persyaratannya. Jadi setelah saya audit ini, D3 saya tambahkan 1 ada, MKes-nya untuk D3 4 ada. S1 cuma punya 1, MKEP 2, MKes. Jadi di S1 itu kurang 2 MKEP-nya. Di prodi profesi kurang 3 MKEP-nya. Sedangkan MKes-nya turah 1. Jadi ini jadinya MKEP secara yang paripurna itu
kita memerlukan MKEP 5 dari 15 itu. Karena tadi saya urut itu, nah, begitu detail MKEP saya taruh di D3 misalnya. Terus MKES itu sudah 4, saya turunkan ke S1, MKES-nya dapat 2, MKEP-nya cuma dapat 1 di situ. Prodi profesinya tidak dapat, jadi kurang 3. MKES-nya dapat 2, sehingga ada curah 1 MKES. Jadi MKES tidak usah cari, gitu artinya. Nah, cari adalah 5 MKEP. Nah, itu. Sedangkan yang ada kemarin YBA yang dari Wonogiri 2 itu, dua-duanya mengundurkan diri. Itu. Jadi pada tanggal 4 ini, saya nanti akan mengusulkan kalau memang jalur S1 bidang profesi masih diteruskan, itu kekurangan kita khusus mencari 5 magister kebidanan. Itu. Karena tetapi kalau D4 kita naikkan, di D4 itu juga perlu 3, 2. Jadi 3, 2. Jadi masih kurang 2 juga. Tidak 5. Jadi, nah itu yang paling dekat itu D4 kalau dalam posisi sekarang, karena pengusulan prodi baru sekarang ini ya kemarin juga pengalaman perawat dan saya Undiksa artinya mendatangkan direktur kelembagaan Prof. Ridwan itu ke Undiksa. Pokoknya SDM-nya memenuhi syarat semuanya. Kita akan bahas entah moratorium atau tidak. Kita akan persingkat prosesnya kalau memang peningkatannya sudah ada institusi. Misalnya S1 bidan sudah ada D3 bidan yang sudah terapias B. Nah, kita memenuhi syarat itu. Perawat yang memang kalau Undiksa tidak punya prodinya, tapi di Mitra Usada punya sudah sarjana keperawatan disiplinasi. Nah, itu jadi sama-sama baik D4 maupun S1 sama-sama membutuhkan kalau SD4 itu kurang 2, sedangkan kalau sampai ke profesi bidan S1 yang misalnya kurang 5. Itu kata, nah, jadi kesimpulan saya nanti, hingga di dalam perjalanan sampai tanggal 4 itu kalau posisi ini tidak berubah, ya kita mungkin ya begitu masuk ke SDM, ya akan diproses sudah selanjutnya. Yang pertama, sudah ada agenda. Yang kedua, sebelum kita nanti Bu Nik nanti akan sampai di mana pengisian borangnya itu. Nah, sudah berapa kali, ini yang kedua pengalaman, sudah berapa kali Mitra Usada mengusulkan S1 bidang profesi. Bu Nik. Berapa kali? 2 kali, Bapak. 2 kali. Dari 2 kali pengalaman itu, apa yang krusial? 2 kali. Yang krusial SDM semuanya. SDM, Bapak. Jadi yang ketiga ini pun nanti ya, kalau kita ulangi lagi dengan posisi 15 itu kita cantumkan masukkan semua, ya akan kena juga. Iya. Nah, itu maksud saya biar tidak terlalu bertele-tele, sehingga di sini ya ini sudah mohon maaf Dr. Putu. Ini daftar usulan dosen yang kemarin coba kita
buat untuk pendirian di prodi sarjana sama di profesi sama di D3. Ini dengan komposisi 555 memang untuk MKEP ini masih kekurangan 3. Tidak bisa, Bu. Jadi untuk 3 untuk profesi, untuk S1. S1-nya, iya S1 itu kita memakai Bu Yeni Anggraini MPH ini, Bapak. Ya, itu sudah tidak bisa. Sudah gitu. ketat sekali ini pengalaman Undiksa juga kemarin. Sudah MPD, MPH, itu kalau tidak posisinya, kan persis ini sama Undiksa juga mulai dari D3, sudah akreditasi B, itu posisinya yang ideal itu 1/4. 1/4 itu 1 MKEP, 4 boleh MKes. S1 dan profesi posisinya harus lebih banyak MKEP, jadi 32 begitu. Semua yang karena Undiksa itu dosennya hampir semuanya bidan dia, tetapi karena namanya Universitas Pendidikan itu mantan IKIP dulu, semuanya mendapatkan MPD. Gitu. Ada 17 tambah 8, 25. MKEP-nya sama sekali ada cuma 4. Gitu. Kemarin langsung ada yang melamar, langsung duduk bersama rektor, PR1, PR2, dekan, dan pelamar itu webinar karena pelamarnya dari Sulawesi Tenggara 1, Sulawesi Selatan 1, NTB 1, NTT 1. Tanting sudah tantingan. Dipilih 2. Mau ikut bergabung menjadi staf dosen di Undiksa atau kontrak. Ternyata keempat-empatnya memilih gabung. Tapi diberi syarat, gabung harus melamar, dan yang menentukan pertama harus lulus tes dari pusat dulu. Nanti kalau sudah diserahkan dengan alokasi, karena dia itu adalah PTN, nanti baru. Tapi selama ini dia tetap di 1 Desember ya digaji. Nah itu yang saya maksud, kalau memang ada pelamar, sebaiknya ya webinar 1 malam aja selesaikan gitu. Jangan terus menunggu belum ada konfirmasi. Nah ini karena sudah sangat mendesak. Artinya target saya tanggal 4 itu sudah mulai memintakan rekomendasi, karena untuk negeri memang LLDT tidak pernah terlalu bermakna. Tapi kalau swasta masih bau-bau kopertis begitu, jadi swasta harus begitu. Sedangkan di Undiksa itu karena PTN, ya antar rektor sudah minta, kita tetap minta, tapi tidak tanpa dilihat proposal kita, langsung diberikan rekomendasi. Tetapi pengalaman saya mengunggah-unggah untuk pendirian di Mitra Husada, kalau mau minta rekomendasi ke Kopertis, itu zaman dulu belum LLDT, harus membawa proposal lengkap. Itu bolak-balik ke sana minimal 1 minggu prosesnya. Hingga tanggal 4 target saya bisa meminta LLDT, yang mestinya tanggal 11 itu baru dapat rekomendasi, karena hal yang utama yang menjadi persyaratan di dalam Silem Karma itu ya kewilayahan, diberi kewenangan kepada, kalau belum ada lampu hijau dari LLDT wilayah Semarang itu, ya yang lainnya tidak diproses.
yaitu sekarang tidak lagi sentralistik, sifatnya desentralisasi ke wilayah. Itu jadi seperti GIVEL ini memang dia MKEP, yakni itu MPH itu pasti dicoret sudah dosen baru. Nah ini tidak boleh lagi jadi dosen baru MKEP gitu. Uji utami juga MKes itu masuk ke itu MKes kita sudah tidak masalah. Setelah saya audit ini yang MKes itu berlebih. Nah ini MKEP-nya di sini kan dosen baru gitu 3. Itu aja 3 taruh di profesi itu. Yang ada di 3 lagi temannya GIVEL dan siapa lagi MKEP itu jadi butuh 5, tidak 3. Sehingga yang MKes ini berlebih. Setelah saya hitung ya S1 dan profesi butuh 3 MKEP itu. Padahal sampai saat ini ya belum. Nah, itu harapan saya jadi pada tanggal 4 kalau memang sudah ada pelamar ya secepatnya aja artinya diajak berembuk dalam satu room begini. Itu model yang saya pakai di Undiksa, jadi clear. Jadi besoknya tim itu tinggal menindaklanjuti. Nah, itu untuk pengalaman. Jadi sekali lagi kita ingin pengalaman ini tidak kita ulangi. Jadi ketat persyaratannya SDM itu harus SST MKEP itu butuhnya 7. Kita baru punya 2, kurang 5. MKes butuhnya 8, kita punya 4 tambah 2 tambah 2, 8, 9. Yang saya hitung dari 15 tadi. Itu sudah lebih. Yang lainnya itu secara otomatis oleh Silom Pharma dicoret. Ada perawat di Undiksa, dia nurse MKEP gitu. Itu juga di Del oleh karena sebelumnya dia PNS ya. Jadi padahal PNS di prodi kebidanan. Itu tidak boleh, malah dicoret itu juga. Setelah diklarifikasi, ya harus ada SR memindahkan home base-nya. Dia itu dari kebidanan ke keperawatan. Padahal keperawatan itu belum ada. Itu juga sangat bahasa saya nyelekete begitu. Jadi suruh mindah. Dia sudah pegawai negeri, dia nurse MKEP gitu. Tapi karena hibah dulu dari Akbid pemerintah provinsi saya jadikan masuk Undiksa, dia masih home base-nya di kebidanan. Dia berstatus ASN. Begitu kita membuat prodi baru SKEP Nurse itu, karena dia mempunyai NIDN dan sebagai ASN, itu juga dicoret. Karena di persyaratannya tidak boleh ASN dalam pengajuan. Nah, itu juga agak kayak begitu. Jadi di Undiksa itu sudah Bayu ini sudah pengalaman ngunggah 4 kali. Gitu. Nah, di samping itu juga sangat ketat. Ini KTP-nya kok Sulawesi, Makassar gitu. Ya terpaksa kita carikan domisili dia. Kebetulan ada saudara jadi lurah, jadi kepala desa ya dia mau membuatkan domisili. Itu pengalaman-pengalaman ini biar tidak terulang sehingga nanti yang penting intinya SDM ini adalah linearitas yang dipegang. Setelah itu nanti tetek bengeknya
Nah, nanti kita dengarkan pendampingan. Itu agenda saya mestinya pendampingan untuk bidan ini setelah memang lengkap. Itu mungkin yang kedua. Yang ketiga, di 1, 2, 3 saya akan membuatkan rencana tindak lanjut untuk dikemukakan masalah-masalah ini, baik masalah 1, masalah 2, dan masalah 3 pada tanggal 4. Sekarang yang ketiga, saya mohon maaf, jadi yang ketiga silakan unik untuk seperti kemarin Mas Bayu itu, kira-kira nanti bisa enggak dikirim via WA ke saya, nanti saya akan komunikasikan. Nah, sehingga pada waktu ada pendampingan tidak seperti kemarin, Bayu hanya baru melihat pada malam itu, jadi sehingga bisa beliau langsung membuatkan, maksud saya. Bayu juga begitu, saya sudah suruh buatkan misalnya ada kode mata kuliah 3 SKS harus dalam kurung T sama P, itu harus ada. Contohnya biar dia yang buat, saya suruh membuat dia. Itu makanya saya tunggu-tunggu tadi hasilnya UEK ini kirim ke saya. Nanti saya mau nyuruh Bayu untuk misalnya kemarin belum dimengerti, biar dibuatkan. Saya suruh dia tolong revisi ini, langsung revisi, dan hasil revisiannya dikasih tanda merah gitu. Sehingga pada waktu pendampingan yang kedua sudah mengerti maksudnya. Kalau sudah mengerti ya langsung dihitamkan. Itu teknik saya nanti. Itu mungkin sekali lagi Pak Romadi, jadi tolong untuk disampaikan kepada Bu Eka. Sampai sekarang saya belum, kemarin sudah saya wanti-wanti untuk segera kirim. Iya, iya. Iya, Pak. Besok saya ingatkan Maksud untuk saya biar dia ya. Bayu itu sama nanti Mbak Desi apa Bu Desi atau Lohni itu yang itu saya suruh seperti itu buatkan. Iya, iya. Sehingga apa yang direvisi dikasih tanda, sehingga pada waktu pendampingan ya langsung ke situ saja. Dan lebih cepat, itu gerak cepat. Itu mungkin silahkan Bu Lohni, Bu Uni, Warni. Matur nuwun Dr. Putu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Yang kami hormati Dr. Putu, yang kami hormati Dr. Surya, dan juga pengurus yayasan yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati Pak Romadi, beserta tim, dan juga ibu-ibu dari tim Prodi Bidan yang hari ini sudah bergabung di link Zoom ini. Mohon izin Dr. Putu, ini tadi saya berusaha mengirim instrumen profesi bidan yang rencananya akan kita paparkan malam ini ke panjenengan, tetapi ini WA saya sedang ada trouble, jadi mohon maaf belum bisa mengirimkan WA-nya. Nyun tulung nanti dari ibu-ibu yang lain yang WA-nya tidak trouble mungkin bisa membantu untuk mengirimkan ke Dr. Putu. Yang sebenarnya sudah kita lengkapi, sebagian sudah kita tambahkan. Ini kami coba share dulu ya Bapak untuk borangnya. Pak Romati, mohon maaf bisa minta bantuan untuk di-share Pak. Ini saya nggak bisa ya Pak. Oh, nggih, Bu. Sebentar. Bentar, Jangan sudah saya kirimin ini tadi ya Pak ya instrumennya nggih. Ya, sudah. Ini Ya, yang punyanya Pak Romadi aja kirim ke saya nanti. Iya. Ini Oh, WA iya, Pak. saya bermasalah ini. WA saya. Terima kasih Pak Romadi. Mohon maaf ini
sebenarnya sudah siap share tapi tiba-tiba terjadi gangguan. Bisa dilanjutkan, Pak? Ya, bisa. Jelas, itu sudah jelas. Lanjut. Oke. Ini mulai dari standar 1. Standar 1 kurikulum. Jadi dari kurikulum ini kami mencoba menjabarkan mulai dari keunggulan program studi. Jadi di sini dalam rangka mempersiapkan bidan dalam menjalankan perannya sebagai provider, decision maker, komunikator, community leader, dan manager, serta profil bidan sebagai lifelong learner, entrepreneur, kemudian maka program studi dan profesi bidan pelayanan kebidanan yang bermutu. Kemudian di SKS lanjut Pak Roh, mohon maaf nggak bisa. Nah ini stop dulu Pak, keunggulan. Jadi di standar 1 di keunggulan lulusan pendidikan S1 kebidanan. Jadi di sini kalau lulusan D3 kebidanan Stikes Mitra Husada Karanganyar yang saat ini itu berada pada penguasaan komunitas. Keunggulan kita di D3 adalah komunitas, sehingga lulusan diarahkan untuk mampu menjadi ujung tombak pelaksana pelayanan kebidanan di masyarakat. Sedangkan keunggulan untuk lulusan pendidikan S1 kebidanan dan profesi bidan di Stikes Mitra Husada Karanganyar terletak pada penguasaan keterampilan klinis dalam pengambilan keputusan serta deteksi dini komplikasi kegawat daruratan maternal neonatal. Aromati enggak bisa Mohon ya maaf, Pak ya? sebentar, ada error anunya kayaknya. Bentar, Dokter Putu, ini tadi saya mengirim instrumen yang punya bidan itu di chat apa namanya? Chat Zoom. Sudah saya kirim. Sebentar, saya kirim. Sebentar Buni, nggih. Saya kirim dulu. Belum masuk sepertinya Pak. Oh iya, sebentar. Kok ada error? Belum. Ya ini error. WA saya juga tiba-tiba error ini. Tadi sempat bisa ngirim ke Bugifel beberapa tadi, habis itu nih nggak bisa ngirim semua lagi. Ya, ini coba saya kirim. Oh ya, udah kekirim ini, udah proses. Proses di chat. Oh, nggih, sudah kekirim. Itu mungkin sudah ada pesan dari saya. Bisa diklik file yang itu di chat. Dokter Putu, nggih, saya kirim di chat, Dokter. Belum masuk, Pak. Di chat. Saya justru enggak tahu bagaimana caranya. Kirim aja ke WA-nya Dr. Surya. Jadi, iya, saya kirim ke Dokter Surya dulu aja. Jadi hubungan iya Dok. IT ini belum. ya juga Surya saja, saya kok gaptek sekali kan, jadi bingung saya. Ya, Di chat belum masuk Pak Roh. Ya, baik. Saya share ulang ya Bu. Ini tadi kayaknya memang ada kendala ya, di ini layar. Ini ada kendala ya. Nah, masuk ke ini ya, tadi sampai di sini Bu. Yang ini Pak, yang apa itu? Ini loh Pak, keunggulan yang ini. Jadi keunggulannya nanti yang di Prodi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan itu pada penguasaan keterampilan klinis dalam pengambilan keputusan serta deteksi dini komplikasi kegawat daruratan maternal neonatal. Ini kami blok hitam ini karena memang mengingat perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat dan juga adanya perubahan paradigma kesehatan dalam masyarakat. Kemudian rancangan pendirian prodi baru Stikes Mitra Husada Karanganyar ini berdasarkan
pada tuntutan profesi, masyarakat, serta stakeholder yang membutuhkan tenaga kesehatan kompetitif, khususnya kebidanan yang mampu memberikan pelayanan secara mandiri, profesional, dan kompetitif sesuai etika kebidanan. Oleh karena itu, pendidikan S1 kebidanan dan profesi sangat diperlukan untuk dapat memberikan pelayanan kebidanan secara luas dan dapat menjangkau masyarakat seluruh pelosok daerah melalui pelayanan mandiri sehingga pemerataan kesehatan masyarakat dapat terjamin, terintegrasi, dan secara nyata dapat meningkatkan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Kemudian terkait dengan ini, jadi ada pelayanan kebidanan membutuhkan konsekuensi lulusan bidan yang sudah ada untuk terus mengembangkan diri, meningkatkan hard skill, serta soft skill, serta menjalankan praktek dan mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan dan standar kebidanan. Kemudian terkait dengan keunggulan lulusan pendidikan sarjana kebidanan dan profesi bidan pada penguasaan keterampilan klinis dan pengambilan keputusan serta deteksi dini kedaruratan maternal, neonatal, maka lulusan akan dibekali dengan pelatihan PPG DON, maternal, neonatal, penata laksanaan asfiksia. Dengan adanya prodi S1 kebidanan, belum itu Pak. Belum ya, belum. Masih di halaman 7. Iya, iya. Oh, ini. Ya, halaman 7, iya, masih di halaman 7. Mohon maaf saya pakai di laptop ini, di halaman 7 ya. Harapannya kita dengan adanya prodi S1 kebidanan dan profesi bidan di Stikes Mitra Husada Karanganyar secara konsisten menunjukkan integritasnya untuk terus mengembangkan diri, mengikuti perkembangan ilmu teknologi dan pengetahuan dalam rangka meningkatkan capaian pembelajaran lulusan, khususnya bidan, menjadi profesi yang mempunyai keahlian dalam memberikan pelayanan klinis sehingga komprehensif sesuai kewenangannya. Kemudian manfaat pendirian prodi S1 kebidanan dan prodi profesi bidan bagi masyarakat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kebidanan yang bermutu dan profesional sesuai dengan etika dan standar profesi kebidanan. Karena profesi bidan menitik beratkan pada pengambilan keputusan klinis, deteksi dini komplikasi, kegawat daruratan. Lanjut Pak Roh. Nah, adapun profil lulusan program studi. Jadi ini profil lulusan pendidikan profesi bidan di Stikes Mitra Husada Karanganyar yaitu mampu menjalankan pekerjaan profesi secara komprehensif, memiliki keterampilan klinis, dan menjalankan praktek dan melakukan deteksi dini kegawat daruratan maternal neonatal di era global pasar kerja dituntut untuk lebih kompeten, profesional, dan mampu mengikuti perkembangan pengetahuan, teknologi, serta memiliki inovasi sesuai dengan standar kebidanan dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu, kualifikasi S1 kebidanan dan pendidikan profesi bidan diprediksi akan meningkat dari tahun ke tahun. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019, untuk dapat berpraktek mandiri, bidan wajib mengambil pendidikan profesi bidan, dan ini sesuai dengan tuntutan dari undang-undang. Hal ini wajib dilakukan baik oleh bidan dengan pendidikan akademik maupun dengan pendidikan vokasi, tanpa mengambil pendidikan profesi bidan hanya diperbolehkan praktek di fasilitas kesehatan. Jadi ini yang terkait dengan BPM yang bidan praktek mandiri, memang harus melanjutkan untuk bisa mengambil profesi jika ingin tetap praktek secara mandiri. Kemudian lulusan dari pendidikan profesi bidan yang dikualifikasikan dalam bidang keahlian profesi spesifik yang mempunyai kualifikasi care provider, decision maker, komunikator, community leader, manager, dan researcher. Profil lulusan ini sudah kami jabarkan sesuai dengan deskripsi profilnya. Dari care provider, bidan berperan sebagai pengelola,
pelaksana pelayanan kebidanan dengan menerapkan prinsip dasar kebutuhan klien secara komprehensif dan asuhan kebidanan secara profesional berdasarkan standar kompetensi dan kode etik kebidanan serta memperhatikan budaya setempat. Decision maker di sini bidan berperan sebagai pengambil keputusan dalam pelayanan kebidanan dengan mengintegrasikan pengetahuan, filosofi, etika profesi, dan aspek legal dengan memperhatikan prinsip kemitraan. Kemudian di sebagai komunikator, bidan mampu menggunakan prinsip komunikasi dan mampu melaksanakan komunikasi pada klien, sejawat, serta profesi lain berdasarkan prinsip dan nilai Islami dalam lingkup pelayanan kebidanan dengan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Prinsip dan nilai. Kemudian community leader di sini bidan yang mampu mencirikan karakteristik kepemimpinan dan mampu memberdayakan masyarakat serta menjadi role model berdasarkan kewenangan dan kode etik bidan serta prinsip dan nilai. Kemudian manajer bidan berperan sebagai manajer dengan mengintegrasikan prinsip manajemen organisasi dalam pelayanan kebidanan dan mampu melaksanakan manajerial dalam pelayanan kebidanan secara mandiri, kolaborasi, rujukan pada individu, keluarga, masyarakat, sesuai dengan standar dan kode etik kebidanan. Kemudian sebagai research di sini bidan mampu mengkaji ulang informasi dan pengetahuan kebidanan dan mampu mengakses informasi serta mengembangkan penelitian berdasarkan evidence base dalam pemanfaatan di pelayanan kebidanan. Di capaian pembelajaran ini kami mencoba membuat di poin A, ke bawah lagi Pak Roh, bawahnya. Nah ini, jadi mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan iptek untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategi organisasi. Jadi di sini melaksanakan dan mengembangkan seni dalam praktek kebidanan atau midwifery terhadap ibu hamil, bersalin, nifas, menyusui bayi baru lahir, balita, dan kesehatan reproduksi sesuai dengan siklus hidup perempuan pada kondisi normal berdasarkan standar praktek kebidanan. Yang kedua, menguasai dan menerapkan etika dan kode etik dalam praktek kebidanan. Yang ketiga, menerapkan peraturan yang berlaku dan aspek legal lainnya dalam praktek kebidanan. Yang keempat, melaksanakan praktek kebidanan dengan menghargai hak potensi keragaman budaya, etnik, dan agama pasien. Menjaga keselamatan pasien dan lingkungan kerja yang aman dalam melaksanakan praktek kebidanan. Yang keenam, berkomunikasi secara efektif, secara lisan dan tertulis, verbal dan non-verbal dengan perempuan, keluarga, sejawat, profesi lain, dan masyarakat. Yang ketujuh, itu melakukan komunikasi untuk peningkatan kesehatan reproduksi perempuan. Yang kedelapan, melakukan advokasi untuk memperjuangkan hak-hak reproduksi perempuan dan anak. Yang sembilan, menjadi role model dalam konteks kesehatan reproduksi perempuan. Yang ke-10, melakukan promosi dan pendidikan kesehatan dalam praktek kebidanan. Yang ke-11, mampu merencanakan dan mengelola sumber daya pelayanan kebidanan yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan membina serta melakukan evaluasi kinerja secara komprehensif dengan memanfaatkan iptek untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis institusi pelayanan kebidanan. Selanjutnya, pada poin B, ini mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner. Disiplin. Di sini memecahkan permasalahan yang terkait dengan pelayanan kebidanan pada masa hamil, bersalin, nifas bayi baru lahir, balita, dan kesehatan reproduksi sesuai dengan siklus hidup perempuan dengan pendekatan evidence praktis dan konsep pemberdayaan perempuan.
Yang ke-13, mengelola pelayanan kebidanan secara mandiri, kolaborasi dan rujukan sesuai dengan filosofi dan prinsip partnership dengan perempuan sepanjang siklus reproduksinya, termasuk deteksi dini penyimpangan dari keadaan normal, penanganan awal kegawat daruratan maternal neonatal dengan menggunakan keterampilan berpikir kritis dalam pengambilan keputusan klinis. Yang poin C, mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya. Nomor 14, melakukan riset, membuat laporan riset dan mempresentasikannya. Yang ke-15, mengapresiasi ketidakpastian, ambiguitas, dan keterbatasan ilmu. Mengambil keputusan strategis dalam pelaksanaan praktek kebidanan, midwifery yang bertanggung jawab. Nah, ini adalah capaian pembelajaran yang sudah disusun, yang sebelumnya sudah pernah disusun. Jadi ada nama mata kuliahnya, judul mata kuliahnya, kemudian capaian pembelajarannya dari pengetahuan. Ada beberapa di sini yang kita tampilkan. Sampai, mohon maaf, ini kecil-kecil sekali sehingga sulit untuk dibaca. Ada yang kabur juga. Kemudian keterampilan kerja umum. Ini ada beberapa mata kuliah yang sudah kita tampilkan. Jadi ada bidan komunitas, mutu layanan, bidanan kedaruratan obstetri dan ginekologi, IKM, penelitian dan statistik dasar, sampai ini nanti coba kami print sendiri biar lebih jelas, Bapak. Sampai mana ini? Jadi ada beberapa. Terus Pak Rumadi coba terus, karena ini agak banyak, langsung masuk ke struktur kurikulum Pak Rumadi 1.4. Satu titik 4 ini mulai dari mata kuliah yang bawah Pak Heri, Pak Roh, maaf. Jadi kami mencoba memasukkan mata kuliah, kemudian dan dosen pengampu. Bawah lagi Pak Roh, mohon maaf, ke bawah lagi. Nah ini, jadi ini kami mencoba memasukkan ini untuk mata kuliah dengan bobot SKS dan sebagainya, sehingga di prodi sarjana itu ada 144 SKS, sedangkan di profesi ada 36 SKS. Ini mata kuliahnya yang kita masukkan. Terus Pak Roh, ini sudah kita plotting di pembagian tiap semesternya. Sudah pakai ini ya Bu ya formulanya? Iya sudah. Tabel yang kosong itu sebenarnya dihapus Pak. Yang tadi kan sudah kita pindahkan ke sini ya. Jadi sebenarnya itu dihapus. Tadi belum sempat kita hapus. Ya, ini sudah ada jumlah SKS. Ya. Sudah di plotting per semester. Ini harusnya 006 mungkin ya Bu ya. Yang mana Pak? Ya. Yang praktek. Praktek klinik ya. Itu 6 SKS itu jadi dia klinik semua Pak. Klinik semua kliniknya, ya. Nolnya itu kan dia tidak ada teori. Iya betul sih, nggak ada teori, langsung praktek ini ya. Iya, jadi praktek ya PKK 1 nggih. Nggih itu. Terus ini sampai semester sudah kita plotting. Sudah coba kita bagi. Tapi ya ini karena kita belum ada dosen
MKEP tambahannya tadi terpaksa kami masih menuliskan dosen baru karena kita belum mempunyai kepastian tambahan dosen tadi, yang MKEP tadi. Jadi ini masih kita plotting dosen baru, nanti kalau sudah ada namanya MKEP, nanti kita tuliskan sesuai dengan nama dosennya. Ini sudah kami plotting sampai semester 5, semester 6. Nah ini semester 7 sampai dengan semester akhir. Nah ini semester 8. Nah ini yang kami kuning ini memang karena apa itu kami harapkan ada dosen MKEP-nya tadi yang untuk mengampu ini. Kemudian program profesi, ini sudah profesi ke lebih banyak skill, yang skill ini dari askep kehamilan, persalinan, nifas dan menyusui, kemudian neonatus, MTBS dan MTBM, dan laporan kasus. Jadi ini kalau di profesi bidan ini sudah ada 17 di semester 9 apa ini. Kemudian ada di semester berikutnya, ini sudah ada skill komunitas, askep gadar, kemudian manajemen pelayanan kebidanan, dan laporan studi kasus. Ini yang di profesi. Total sudah ada 19 SKS dengan tambahan yang tadi. Kemudian substansi praktikum di 1.5 Pak Roh. Nah ini anatomi dan fisiologi ini memang biasanya kami kerjasama dengan di lab UMS. Tapi karena pandemi ini ya ada kami tidak ke sana dalam waktu 2 tahun ini pas pandemi ini. Tapi ini nanti untuk yang program sarjana, program profesi ini rencana pelaksanaannya nanti tetap di UMS. Kemudian keterampilan klinik praktek kebidanan 1, ya ini dilaksanakan di lab kebidanan. Ini sudah kami ada modul prakteknya, itu sudah ada. Kemudian mikrobiologi itu juga kerjasama dengan labnya UMS. Untuk KKPK 2 dengan lab kebidanan, askep hamil, kemudian persalinan, nifas, semuanya itu di lab kebidanan. Kemudian untuk KDPK tetap ada, itu nanti prakteknya ada di rumah sakit. PKK 1, rumah sakit, puskesmas, RP, BPM, PKK 2 juga sama. Kemudian kegawat darurat obstetri dan neonatal, ini ada modul praktek. Jadi modul praktek di laboratorium kebidanan dulu. Kemudian komunitas, kemudian PKK 3, praktek klinik kebidanan 3, itu juga di rumah sakit, puskesmas, maupun BPM atau RP. Skill askep 1, kehamilan persalinan, jadi setelah di lab, mahasiswa tetap nanti untuk praktek di lahan praktek. Rencana pembelajaran semester RPS, ini RPS-nya kami siapkan 10 sesuai dengan ketentuan dari kurang. Kemudian standar 2 SDM, nah ini permasalahannya yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Putu, memang permasalahan di kita, khususnya untuk pendidikan prodi ini, lebih ke SDM, karena memang SDM yang saat ini dipunyai oleh prodi bidan, itu MKEP-nya, magister kebidanannya memang baru 2, MPH-nya 1, dan yang lainnya adalah MPH. Jadi kalau diperhitungkan tadi memang MKEP-nya masih kurang, lumayan banyak, kurang 5. Untuk MKES-nya kita sudah kelebihan. Nah ini sebenarnya data dosen tetap Pak Romadi. Nah ini
distribusi untuk data dosen tetap pada program studi yang diusulkan. Dan kami sebenarnya kemarin kami berupaya untuk membagi dari 15 dosen yang posisi saat ini kita ada 13 dosen. Harapannya kemarin ada tambahan 2 MKEP itu bisa masuk, ternyata membatalkan. Mudah-mudahan nanti dapat MKEP lain lagi yang tersedia di Mitra Husada. Jadi ini kami sudah berupaya memplotting sesuai dengan nama dosen, NIDN, dan STR, latar belakang pendidikan, mata kuliah yang akan diampu, itu sudah kami coba memasukkan. Kalau nanti ada perubahan dosen, misal di sini nanti ada dosen MKEP, magister kebidanan, nanti kita tinggal menambahkan ke kolom yang memang sudah kita beri warna kuning, Karena tadi MPH mungkin MPH tidak masuk, berarti nanti adalah menambah untuk magister kebidanan. Kemudian kalau nanti ini MKEP-nya nambah sesuai dengan jumlah tadi, berarti MKES-nya kita sudah kelebihan. Mungkin mohon maaf untuk dulu itu mungkin tidak dimasukkan karena ini MKES-nya sudah memenuhi, jadi tidak perlu untuk menambahkan tambahan lagi dari luar untuk MKES. Kalau MKEP-nya memang masih membutuhkan. Nah, ini 5 sebenarnya yang kita plotting untuk di prodi sarjana S1 ini. Sudah kita lengkapi, tinggal menunggu magister kebidanannya. Kemudian yang di profesi, ini Bu Aris, kemudian kalau ada tambahan MKEP baru itu 2, sehingga MKEP-nya bisa 3. Kemudian Bu Ana, Bu Siskana. Nah, ini Bu Siskana ini saat ini sedang RPL untuk magister kebidanan, insya Allah tahun depan lulus, sehingga nanti bisa menambah magister kebidanan di Mitra Husada. Kemudian lanjut Pak Roh. Data dosen pembimbing klinik perseptor atau perseptor. Jadi ini pendidikan minimal D3 kebidanan dengan pengalaman klinik minimal 10 tahun atau berpendidikan profesi bidan. Memang mencari pendidikan profesi bidan sebenarnya ini banyak yang baru lulus, cuman memang ijazahnya memang belum ada, sehingga kami mencoba berkoordinasi dengan Lahan. Sementara data yang baru masuk ke kita itu data lengkap, artinya data dengan scan KTP, SIPP, ijazah, transkrip, dan sebagainya itu sampai sore ini baru ada 6, padahal kita menargetkan ada 12. Ada 12 yang 5 itu kami plotting rumah sakit, karena memang rumah sakit perlu menunggu disposisi dari direktur dulu. Surat sudah kita kirim. Plotting untuk rumah sakit itu kami 5 CI, tambah ini ada 1 CI yang di puskesmas, itu belum masuk datanya, berkasnya itu ke kita. Jadi kita upayakan ada 12 yang kita coba sasar dulu, karena nanti perbandingannya 1:5. Kalau nanti ada berkas belum lengkap, ya kami upayakan yang sudah lengkap dulu, yang memang kita gunakan. Jadi ada spelling, kalau 1:5, semisal satu kelas ada 40, kita butuhnya hanya 8. Ini mudah-mudahan besok sudah ada tambahan, mudah-mudahan, karena memang berkasnya harus di-scan asli semua, mulai dari KTP, STR, dan SIPB lengkap. Ini memang semuanya harus bentuk scan asli semua. Kemudian tenaga kependidikan, Pak Roh bisa. Nah, tenaga kependidikan ini kami mengikuti yang ada di Stikes, karena memang ini administrasi informasi, karena tenaga kependidikan di sini memang pendidikannya minimal adalah D3, berusia paling tinggi 56 tahun. Nah, ini
Jadi maksimal usianya 56 tahun, kemudian pendidikan minimal adalah D3. Sehingga yang pendidikan SMA tidak kita masukkan, jadi minimal ada yang D3. Ini data ini sudah kami sesuaikan, kemudian ada pustakawan, kemudian teknisi IT, ruang CBT. Jadi memang kita belum punya ruang CBT, ya mudah-mudahan nanti tahun depan bisa ya Pak Romadi untuk apa itu ruang CBT. Kemudian laporan ruang OSC, jadi yang ada di ruang lab itu sudah memang disetting ruang-ruangan untuk pelaksanaan ujian yang selama ini memang sudah kita gunakan. Laboratorium bahasa, kemudian komputer. Yang berikutnya kriteria 3 unit pengelola program studi Pak Romadi. Di sini struktur organisasi Stikes Mitra Usaha Karanganyar mengacu pada statuta Stikes Mitra Usaha Karanganyar yang ditetapkan oleh Ketua Yayasan Mitra Usaha Karanganyar dengan surat keputusan nomor 012.10/202.A /YMH/12/2016 bab 6 pasal 7 tentang statuta yang menyebutkan bahwa ini jadi ada organ pokok yayasan, pengurus yayasan, organ pokok Stikes Mitra Usaha Karanganyar terdiri dari ketua Stikes, wakil ketua 1, wakil ketua 2, kemudian Senat Stikes Mitra Usaha Karanganyar. Organ lain Stikes Mitra Usaha Karanganyar terdiri atas unit pelaksana pendidikan, yaitu jurusan sekolah tinggi, terdiri dari ketua program studi, kemudian sekretaris program studi. Kemudian lembaga pelaksana penelitian dan pengabdian masyarakat, kemudian penjaminan mutu, dan unit pelaksana administrasi dipimpin oleh kepala bagian dibantu oleh staf-staf yang ada di administrasi. Kemudian ada unit pelaksana keuangan yang dipimpin oleh kepala bagian dibantu oleh staf keuangan, unit pangkalan data dan pengembangan TI, satuan pengawas internal, unit penunjang akademik laboratorium, dan unit penunjang akademik perpustakaan. Adapun masa jabatan pimpinan perguruan tinggi adalah 4 tahun. Perwujudan di 1.1.2 ada perwujudan good governance dalam 5 pilar tata pamong. Di sini tata pamong yang kredibel, bahwa di sini sistem tata pamong yang ada di Stikes Mitra Usaha Karanganyar dituangkan dalam statuta nomor 012 di tahun 2016 pasal 8 menjelaskan tugas pokok setiap elemen organisasi. Jadi di sini pimpinan Stikes, ketua Stikes, tugas pokok dan fungsi ini sudah kami sesuaikan di statuta. Kemudian Senat Perguruan Tinggi, ada Senat Stikes Mitra Usaha Karanganyar. Kemudian satuan pengawas, di sini ada satuan penjaminan mutu. Jadi SPM mengawasi dokumen-dokumen dalam proses pembelajaran maupun keuangan. Dan pertimbangan untuk organ yayasan ada pembina, pengurus, dan pengawas yang selalu berkoordinasi secara kolektif kolegial. Pelaksana kegiatan Kaprodi, jadi di sini mulai menyusun perencanaan pengembangan sampai poin N. Kemudian pelaksana administrasi, layanan administrasi Pak Roh. Jadi ada baku dan ada biku, kemudian UPT perpustakaan dan UPT laboratorium. Pelaksanaan penjaminan mutu di sini ada LPM yang tugasnya, kemudian unit perencana dan pengembangan Tridharma. Ini ada lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, jadi mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian. Dalam pelaksanaannya untuk membangun sistem tata pamong yang kredibel ditunjukkan dalam pemilihan pejabat struktural di Stikes Mitra Usaha Karanganyar yang diatur dalam statuta. Kemudian
Untuk pemilihan pimpinan Stikes Mitra Wisuda Karanganyar, khususnya memilih jajaran struktural di Stikes Mitra Wisuda Karanganyar dengan memperhatikan aspek-aspek kompetensi, kemampuan psikologis, jujur, integritas, dan profesional. Adapun syarat akademik menjadi struktural di Stikes Mitra Wisuda Karanganyar adalah minimal pendidikan D3. Terus kemudian penerapan dalam pemilihan pimpinan institusi mempertimbangkan aspek kompetensi, kemampuan psikologis, jujur, memiliki integritas dan profesional. Hal ini ada di surat keputusan nomor 012.10/64.D /YMH Romawi 11 tahun 2014 tentang pemilihan pejabat struktural Stikes Mitra Wisuda Karanganyar. Kredibilitas sistem tata pamong pada Stikes Mitra Wisuda Karanganyar antara lain dalam bidang tata kelola terdapat pemisahan wewenang antara Senat Akademis sebagai penyusun kebijakan dan pengawas kegiatan akademik dengan kepemimpinan Stikes sebagai pelaksana kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Bidang akademik, yang B ini bidang akademik, kredibilitas dalam bidang akademik Stikes Mitra Wisuda Karanganyar dalam melakukan rekrutmen mahasiswa, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, administrasi akademik, hingga kelulusan telah memiliki pedoman. Utamanya dalam hal rekrutmen mahasiswa baru telah melaksanakan sistem seleksi online dengan one-day result dengan alamat di https://maru.stikes. Nah, ini nanti kalau ada perubahan mungkin nanti kita akan ngikutin perubahannya. Adapun penerimaan mahasiswa baru terdapat dalam SK Stikes. Jadi di sini petunjuk teknis ini nanti kita gunakan yang terbaru nggih, petunjuk teknis yang terbaru. Bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat Stikes Mitra Wisuda Karanganyar dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah menetapkan pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat ini pada tahun 2014 dan diperbarui itu tahun 2016 tentang pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat. Dalam standar ini dinyatakan bahwa dalam standar hasil dinyatakan bahwa hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah, bisa buku, proceeding, jurnal ilmiah nasional dan internasional atau HAKI. Kemudian sistem tata pamong yang transparan. Di sini ada tata kelola transparan dalam bidang tata pamong di Stikes Mitra Wisuda Karanganyar, yaitu dengan adanya kebijakan, peraturan, dan prosedur ditetapkannya oleh pimpinan Stikes Mitra Wisuda Karanganyar dengan persetujuan Senat Akademik. Kemudian disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tata cara penyusunan, perencanaan, penggerak, pelaksana, dan pengawasan tertuang dalam SK Ketua Stikes Mitra Wisuda Karanganyar tanggal 15 Desember 2016 dengan nomor 10.1/016B SK Stikes MHK 12/2016 tentang sistem tata kelola. Pada pelaksanaan setiap sebulan sekali ada rapat koordinasi untuk transparansi dan keakuratan data pelaporan keuangan. Ada audit internal di tingkat Stikes. Nah ini mohon maaf ini karena ada perubahan karena BPH sekarang tidak ada. Ini nanti kami mohon izin untuk kami hapus. Pengawas yayasan yang sedangkan audit eksternal dilakukan oleh akuntan publik di tingkat yayasan. Kemudian pendidikan, transparansi dalam bidang akademik yaitu dengan adanya pedoman akademik yang diberikan kepada setiap mahasiswa baru sehingga mahasiswa mengetahui hak dan kewajiban sejak awal masuk perkuliahan. Selain itu, transparansi dalam bidang pendidikan diimplementasikan pada penilaian hasil belajar mahasiswa. Jadi mahasiswa dapat melihat nilai hasil belajar secara online yang tersedia pada sistem Siakat Stikes Mitra Wisuda Karanganyar. Dan untuk penyusunan kalender akademik telah diatur dalam surat keputusan Ketua Stikes pada tahun 2017. Kemudian dari kalender tersebut, setiap program studi wajib menyusun kalender dan menyampaikan rancangan kegiatan selama 1 tahun dan kemudian disosialisasikan kepada pimpinan, mahasiswa, serta unit terkait. Kemudian di bidang penelitian dan PKM, pengabdian masyarakat
transparansi dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat di Stikes Mitra Wisuda Karanganyar dimulai dari pengumuman, penerimaan proposal, penelitian dan pengabdian masyarakat oleh Ketua LPPM, pengusulan proposal oleh tim dosen, adanya review proposal, pelaksanaan penelitian, masa monitoring dan evaluasi, dan juga publikasi hasil penelitian. Pendanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat berasal dari pendanaan internal dan eksternal, bisa berupa hibah dari Kemenristek Dikti. Keuangan dalam transparansi dalam bidang keuangan diimplementasikan dalam pengelolaan dan alokasi keuangan, yaitu berupa penyusunan keuangan, disusun oleh program studi melalui rapat internal ketua program studi dengan jajarannya, berdasarkan pada rencana kegiatan program studi, kemudian diajukan melalui baku kegiatan program studi, kemudian ini ada beberapa yang belum kami revisi, mohon maaf ini. Dalam pembuatan anggaran, ini saya merah. Dalam pembuatan anggaran disesuaikan dengan aturan yang berlaku di Stikes sesuai surat keputusan Ketua Yayasan Mitra Wisuda Karanganyar tentang peraturan anggaran dan keuangan yang mengatur antara lain penganggaran, standarisasi biaya, gaji, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan dan pengendalian. Izin Bu. Iya, Dr. Putu. Ya, jadi sudah bisa saya simpulkan sedikit nanti biar tidak terlalu teknis sekali. Iya. Jadi coba Pak Romadi, ada 3 hal yang perlu saya kemukakan di sini. Jadi yang pertama, tadi sudah mendapatkan masalah yang perlu saya bawa ke yayasan tentang kekurangan SDM, MKAP 25 gitu. Nanti jalan keluarnya, mestinya yang pertama ya mencari, setelah dapat ditanting mau ikut gabung apa kontrak gitu. Kemudian yang kedua itu tentang yang paling krusial di dalam itu adalah visi misi itu. Jadi di keunggulan jadi kriteria 1 mestinya visi misi yang nanti disesuaikan dengan pengampunya harus kompetens, nanti di breakdown di dalam profil lulusan gitu. Jadi sampai dengan RPS. Nah di sini S1-nya 144 SKS di dalam 7 semester ya. Itu nanti diperjelas. Sedangkan profesinya 36 SKS itu dalam 2 tahun ya. Mohon izin Dokter Putu, saya sebentar nggih Pak, ini ada masalah di anak saya sebentar. Iya, enggak apa-apa, saya nanti mau lanjutkan. Ya, silakan Bu Ni ini. Yang masih ini, mohon maaf banget. Silakan. Saya akan gitukan sama nanti yang ada di ruangan ini. Untuk yayasan tugasnya itu jadi mencari SDM. 5 MKAP itu. Kalau itu belum dapat, ya pengalaman yang lalu sudah 2 kali, sedangkan saya 4 kali di Undiksa itu masalahnya SDM. Jadi kalau SDM tidak seperti yang istilahnya tidak linear, ditetapkan itu langsung akan mengulang-ulang terus uploadnya. Nah, kemudian di masalah visi misi itu berkaitan di kurikulum. Nah, yang ketiga, jadi kriteria 3, tolong Pak Romadi. Iya, Pak. Karena kita mengusulkan, biar nanti tidak menjadi masalah ini, mengusulkan 2 prodi baru ke Silem Karma, tolong kriteria tentang unit pengelola program studi yang disingkat UPPS, itu Stikesnya,
itu harus sama persis yang borang yang diusulkan oleh perawat. Jangan sampai perawat membuat sendiri, bidan membuat sendiri. Itu langsung akan, ini bagaimana sih, satu atap Beda gitu ya. beda. Nah itu harus sama. Titik komanya pun harus sama. Gitu. Ya. Jadi itu intinya. Nah, bisa enggak di-share sedikit untuk daftar isinya saja, Pak Komedi. Biar ya, Pak. itu saya tekankan, karena nanti kata kuncinya asesor itu di, misalnya, di kriteria 1 ini, jadi kurikulum, itu sudah harus berbasis dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi SNPT 2012. Nah itu harus dibaca dulu, dan nanti kurikulum itu catatan saya harus sekarang prosesnya berbasis outcome yang disebut OB. Nah itu apa? Outcome based education, pendidikan berbasis tidak lagi input proses tapi outcome, tidak lagi lulusannya 5-star plus begitu, tapi memang itu profilnya, tapi apa dia sebagai communicator, misalnya mampu menjelaskan itu, jadi memotivasi begitu, jadi decision maker itu kalau ada masalah dia mampu menyelesaikan, jadi problem based learning. Jadi harus OB dari 5-star itu, tidak hanya narasi-narasi tadi, jadi itu sudah tidak berlaku lagi, nanti tidak dilihat oleh asesor. Harus outcome-nya apa dari dia sebagai manager misalnya, sebagai leader, decision maker, care provider, nah 5-star, researcher, nah itu bagaimana dia sudah, nanti target-targetnya itu harus di breakdown, jadi outcome-nya apa. Nah di dalam mencapai itu konteksnya di K1 ini kriteria itu harus PICES dijalankan. SPICES itu jadi student center learning, tidak lagi dosen itu memberi kuliah. Jadi dulu mungkin sampai sekarang itu teacher based learning, berbasis dosen, jadi berbasis guru. Tapi sekarang sudah harus student center learning, berbasis mahasiswa, dari mahasiswa untuk mahasiswa. Nah, itu jati diri daripada filosofi pendidikan tinggi. Karena filosofinya kan Tut Wuri Handayani, itu jadi silahkan itu, sehingga nanti konteksnya kampus itu jadi ada Merdeka Belajar, kampus Merdeka gitu. Itu nanti ditekankan, sehingga student center learning itu yang memang menjadi kemerdekaan belajar itu KMMB. P-nya itu harus problem based learning, jadi karena inilah perbedaan antara pendidikan vokasi, sarjana, dan profesi. Kalau vokasi itu sebagai pelaksana, kalau pendidikan akademis itu sebagai ilmuwan, mampu memecahkan masalah, dan profesi itu keterampilan profesi. Itu harus sudah berubah. Jadi aura pengalaman teman-teman di D3 kebidanan itu harus sudah dirubah. Tidak lagi dia sebagai ahli media yang dihasilkan, tapi adalah seorang profesional. Profesional itu harus dilalui dari sarjana, dia akademisi dulu, S1 baru boleh profesi. Kayak dokter S.Kat dulu baru keterampilannya dilatih 2 tahun koas. Nah itu jadi sudah harus berubah menjadi seorang
profesional. Itu problem based learning, evidence based. Gitu. P-nya terintegrasi, jadi terintegrated, ada terintegrasi dari sejak di kebidanan komprehensif itu yang dari sejak dia hamil, neonatus, partus sampai ke reproduksi KB gitu jadi. Nah, itu yang disebut terintegrated. C-nya ada community based. Nah, apalagi di sini visinya adalah komunitas. Nah, itu community based di sini. E-nya efektif efisien. Jadi berapa? 7, 2. Sarjananya 7, profesinya 2. Nah, ini mestinya nanti disinkronkan karena di Stikes Mitra Usada itu ada nakesnya 2, gitu. Jadi apalagi nanti juga ada K3 begitu. Harus ada suatu pembelajaran yang bisa mensinergikan itu ya, S yang terakhir sinergi, mensinergikan nakes-nakes yang nanti akan bekerja di dalam satu atap, misalnya rumah sakit, dan menangani satu orang, gitu. Orang sakit misalnya kalau di rumah sakit. Jadi harus ada nanti pembelajaran di program akademis yang bersifat interprofessional education. Itu yang harus segera dicamkan, ditangkap sekarang. Itu jadi spesies, jadi student centered learning, problem based learning, terintegrated, community based, effective, efficient, and nah, itu jadi terstruktur, jadi sistematis. Nah, itu agar nanti tidak lagi ada istilah jadi keunggulannya komunitas tadi itu. Pun nanti dia tidak di rumah sakit, ada entrepreneur, jadi kemandiriannya di PMB bukan praktek mandiri bidan. Gitu. Nah, itu juga entrepreneur, tapi dia juga harus terintegrasi di dalam suatu pelayanan, terintegrasi dalam pelayanan tingkat 1, primary healthcare. Makanya perlu ada pembelajaran atau mata kuliah integrasi, interprofessional education. Itu kata kuncinya di kurikulum. Karena sekarang sudah zamannya kampus merdeka, merdeka belajar begitu. Walaupun secara eksplisit pendidikan kesehatan masih saya sudah langsung bicara sama Dirjen Diktinya. Saya langsung bertanya kenapa pendidikan kesehatan seolah-olah tidak diikutkan dalam konteks kampus merdeka, merdeka belajar. Ya cuma Pak Dirjen Dikti, Prof. Nisam itu mengatakan karena sudah sangat terstruktur tenaga kesehatan itu sudah mempunyai suatu lahan praktek yang terstruktur dan menyangkut nyawa, kami belum berani memerdekakan. Nah, itu catatan saya di K1. Nah, untuk sumber daya manusia, ini jelas, nanti tetek bengeknya banyak, dan orangnya sendiri belum dapat kita. Jadi tolong yang sudah ada ini dilengkapi. Yang sudah ada itu jadi MKEP-nya 2, itu tolong dilengkapi, pasti dipakai. Kemudian MKes-nya, ya ke-88-nya. 422 itu 8 itu harus dilengkapi sambil menunggu mendapatkan 5 MKEP lagi. Jadi mohon maaf yang tidak MKEP, tidak berlatar belakang SST atau AMD MKEP dan atau MKes itu disingkirkan dulu. Mohon maaf gitu jadi. Itu dari 4 kali saya divisitasi juga di kedokteran pun demikian. Sudah S3 dia yaitu embiomedik, tetapi yang diperlukan
magisterium bediknya adalah anatomi. Padahal Undiksa punya S3 lagi biomed, tapi repro. Saya taruh di anatomi, dicoret. Jadi semuanya kecoret begitu, salah tempat. Dan maunya yang benar tidak punya. Nah, itu. Ya, akhirnya terjadilah prosesnya sampai 9 tahun 10 bulan itu baru berhasil menghabiskan 6 miliar itu. Itu pengalaman-pengalaman saya. Jadi 3 kali moratorium itu kita nunggu sambil di moratorium kita melengkapi mencari medical education kemana-mana sampai sekarang pun belum dapat itu persyaratan utama. Nah, itu jadi untuk sumber daya manusia di sini sambil mencari yang sudah ada yang dimaksud itu adalah yang 2 MCAP dan 8 MKes, yaitu tolong dilengkapi 13 persyaratan itu, termasuk domisili juga. Nah, seandainya dapat MKes yang dari luar pulau, misalnya dari Sulawesi, ada yang setelah ditanting dia kontrak gitu, ya mestinya kita siapkan daerah Karanganyar, lurah mana yang bisa kita ajak untuk berkompromi, untuk membuatkan domisili mereka itu. Nah, itu catatan saya di sumber daya manusia. Nah, kriteria 3 ini PPS, jadi stikes. Sekali lagi, jangan sampai beda karena pengajuan kita sama nantinya pada tanggal 11 sama-sama mengunggah, itu upload. Nah, ternyata beda. Nah, itu. Yang sudah tidak berlaku seperti tadi ada BPH di struktur organisasi gitu, itu harus sama semua. Pilar tata komong itu harus bakat urusannya, jadi bertanggung jawab, adil, kredibel, akuntabel, transparan. Gitu. Nah, juga ada SPI-nya. Di samping SPI itu yang ditanyakan nanti AMI-nya ini ya. Jangan hanya sistem aja yang ada, tapi karena outcome based gitu. Bagaimana audit mutu internalnya tiap tahun. Itu harus dibuat itu. Jadi walaupun belum pernah mengajukan ya bagaimana AMI-nya itu. AMI dari stikes terhadap prodi-prodi. Karena ini UPPS, jadi Pak Romadi, jadi sistem penjaminan mutu harus memang ada organnya, disebut GKM atau apa, jamu, GKM gugus kendali mutu, dan di prodi ada enggak pengendali mutunya itu, jamunya itu jaminan mutu. Nah, tiap tahun harus ada audit mutu internalnya. Itu paling utama di unit pengelola 3.2 ini. Selain struktur organisasinya itu sudah ada unit-unitnya, ada 4 prodi di situ. Nah, dari 4 prodi itu harus ada unit penjamin mutu. Nah, itu bagaimana sistemnya, komponen-komponennya dari prodi, karena sistem itu adalah komponen-komponen yang mempunyai fungsi yang berbeda, tetapi tujuannya hasilnya satu, yaitu peningkatan kualitas. Nah, itu dilihat dari AMI, audit mutu internal tiap tahun. Temuannya dari AMI ini berapa item tindak lanjutnya, sehingga konsepnya menjadi harus sudah menjalankan PPEPP. Jadi perencanaannya bagaimana yang diaudit itu, pelaksananya siapa penanggung jawabnya, evaluasinya bagaimana, jadi PPE. Nah, terus selanjutnya setelah dievaluasi, bagaimana pengendaliannya untuk peningkatan. Harus itu bergulir terus. AMI itu melaksanakan, sudah dilaksanakan enggak
PPE PP-nya pasti nanti ditanya. Itu harus juga misalnya tidak ada visitasi seperti apa namanya D4K3 begitulah langsung dapat karena itu sudah kita sebutkan gitu. Sekali lagi mohon maaf saya nyontek di UNS itunya. Memang saya yang buat waktu saya membuat D4K3 saya sendiri juga itu. Saya berani nyontek karena itu bikinan saya begitu. Nah, itu untuk 3.2, 3.3 Sarpras itu yang tadi dibilangkan CBT itu harus ada. Nah, bagaimana caranya nanti untuk bisa mengadakan itu ruang mana dipakai dulu kalau memang divisitasi atau ya saya tidak ngajari yang bohong tapi istilahnya harus diadakan itu. Karena kedua mungkin ya rekam medis juga harus punya itu jadi. Nanti kesehatan kerja juga harus punya sehingga terintegrasi di situ. Itu yang tadi saya lihat dari Bu Nik belum punya CBT, jangan sendiri-sendiri punya, tersentralisasi. Nah, itu jadi kriteria 1 sekali lagi kita masih dari 5 MKEP. Kemudian kriteria 2 itu tolong OB dengan spesiesnya itu dikemukakan. Kriteria 3 UPPS itu jangan sampai berbeda antara usulan dari bidan dan perawat karena sama-sama. CPB monodisiplin nilai. Nanti yang ada sesuatu yang saya nanti kasih tanda merah sedikit yang ada istilah berbasis nilai-nilai Islami begitu, bukan berarti di Islami. Jadi tolong itu nanti sifatnya kita nasional, Pancasila. Yang terutama sudah merubah paradigma pendidikan vokasi walaupun masih ada D3. Makanya yang pendidikan vokasi itu cukup MKEP 1+5. Yang di S1 bidan sama profesi harus sudah merubah paradigma pembelajaran. Akademik itu misalnya 70-30%, profesi hampir 90% keterampilan. Itu paradigmanya. Praktek minat mandiri, Islami, monodisiplin itu sudah tidak dipakai lagi karena juga harus KKI istilahnya. Komunikasi, kolaborasi, dan integrasi. Itulah nanti muncul pada pembelajaran interprofessional education. CP-nya, OP, capaian pembelajaran sudah S1 144 SKS di dalam 7 semester ya. Kalau 7 semester kali 20 kali 140 mestinya jangan sampai lebih ada 24 SKS saya lihat itu. Bisa enggak didistribusikan agar maksimum 22 SKS per semester ini. Terus di profesi 36 SKS 1 tahun ya. Jadi 72. Karena hasil kemarin saya berkomunikasi dengan Bu Yum itu sudah diseragamkan mau 82. Gitu. Nah itu jangan sampai maunya berapa kita bisa enggak dipertanggungjawabkan untuk bisa mencapai level 7. Karena kedokteran kelihatannya mau ke 8 tapi ya itu 8 sebenarnya sudah ranah spesialisasi. Ya sama-sama 7. Nah, itu nanti semuanya terintegrasi, terdistribusi keunggulannya. Jadi begitu keunggulan ada, minimal harus didukung oleh 3M. Ada enggak pakarnya di situ, men? Yang kedua, sarana prasarana yang mendukung untuk menuju visi itu ada enggak? Material. M yang ketiga, mana metode untuk itu? Karena kita mempunyai kekhususan komunitas itu. Nah, kalau bisa karena FK UNS itu juga komunitas, itu tolong juga ya 11-12 nginceng-nginceng ke sana sedikit. Apa
yang menjadi 3M community base dari FKUNS itu. Nah, itu jadi harus terdistribusi dan sangat ditekankan. Seperti misalnya FK Undiksa keunggulannya kedokteran pariwisata. Nah, saya harus mempersiapkan pakar kedokteran pariwisata, padahal belum ada produknya. Ya, yang sudah ada ke Thailand, ke Singapura, itu cari dosen di sana. Nah, kebetulan mantan dirjen yang menjadi dekannya, ya dia gampang sudah berkomunikasi. Usana prasana saya mempunyai meningkatkan Undiksa Medical Center. Nah, kita sudah punya Mitra Husada Medical Center itu. Yaitu yang dipakai untuk sarana prasana dalam pilot project seperti UNS dulu berbasis komunitas, karena inti dari komunitas itu keluarga, sehingga UNS Medical Center itu sebagai pusat pendidikan kedokteran keluarga yang kita istilahkan POME itu, jadi menggeser community oriented medical education karena komunitas itu terlalu heterogen, biar lebih homogen keluarga. Jadi kita rubah menjadi POME, Family Oriented Medical Education. Nah, ini juga mungkin hampir 11-12 tuh mirip-mirip. Nah, tolong incang-incang sedikit bagaimana itu keunggulan itu nanti akan diuplak-uplak gitu. Jadi nah, memang harus dipertanggungjawabkan. Berani mengatakan mempunyai cita-cita unggul di bidang kedokteran pariwisata, saya harus mempersiapkan 3M itu. Man, material, metode. Yang ketiga 3M itu harus didukung dari 40% dari pendanaan itu harus masuk ke keunggulan. Kalau tidak ada dananya untuk mendukung itu omong kosong, katanya itu asesor bilang gitu. Nah, itu juga harus menjadi 4M, Man, Material, Method, and Money. Gitu. Terus kalau bisa tidak ada lagi nama-nama seperti KKPK 2, KKPK 1. Nah, itu tolong dikasih kurung. Apa menjadi inti dari KKPK 1? KKPK 2. Nah, jadi saya sendiri berpengalaman, saya membuat laboratorium basah, laboratorium kering, karena biasanya laboratorium yang tidak pakai air itu saya sebut, nah, itu tidak dibolehkan. Jadi harus, kalau memang tetap itu menjadi patokan, misalnya KKPK 1 itu apa fokusnya di sana. Nah, itu. Terus perseptor mentor CI-nya di sini. Jadi sudah punya 12 itu. Nah, itu nanti tolong ya persyaratan-persyaratan seperti misalnya dia harus punya STM, berlatar belakang SST atau AMD, mempunyai pengalaman. Nah, itu bisa tawar-menawar. Tapi harusnya jangan sampai belum berpengalaman gitu. Sekali lagi yang tendik ini, SDM tendik itu tenaga kependidikan itu. Jadi semuanya kedokteran, perawat, bidan itu minimal mempunyai 4 laboran, itu yang diutamakan. Karena minimal menerima 40, 1:10 gitu. Nanti pada waktu perseptor mentor itu di lapangan ya 1:5, betul. Jadi Unik sudah bilang. Tapi kalau laboran itu 1:10. Kalau nanti di dalam perencanaan penerimaan itu paling banyak dalam usulan itu tidak boleh lebih dari 40 ya. Kita harus usulkan 4 laboran di sana yang diincang itu. Usahakan bisa melayani 100 karena tidak 100-100-nya masuk ke ruang perpustakaan. Tapi kalau laboran ya harus masuk semua, walaupun di shift
apa dia bekerja untuk menangani praktikum 4 regu 1 orang, itu kan tele-tele dia. Itu alasannya laboran ya minimal harus 4, sama seperti kemarin Bayu bilang di perawat ke 1 itu harus cari. Nah ini juga nanti menjadi PR untuk yayasan menambah laboran. Kalau bisa serba gunakan, mungkin perawat, bidan, laborannya apa sama, begitu saya lihat tahu praktikumnya. Ruang CBT tadi sudah. Jadi untuk BPS tadi sama perawat itu harus sama sudah. Kemudian untuk jabatan struktural berlaku 5 tahun itu nanti tolong dilihat di statuta. Tak Pak, itunya. Itu harus direvisi apa tidak itu dulu. Sehingga tugasnya yayasan di situ nanti statutanya tolong dilihat yayasan itu. Itu mungkin sedikit penekanan-penekanan saya. Nanti teknisnya saya akan baca ini, nanti akan saya distribusikan kepada yang sudah punya pengalaman, entah Bayu sama Lohni apa Desi yang nanti siap. Dan kita akan membuat perjanjian. Kalau besok, mohon maaf itu saya harus tidak bisa kalau malam karena sudah ada agenda untuk mempersiapkan laporan KKI saya dapat. Ya kalau bisa tanggal 2 atau tanggal 3. Nah, tanggal 2-nya perawat, tanggal 3-nya bidan. Itu hasilnya nanti akan ditambahkan oleh para pendamping ini. Itu mungkin Pak Romadi, ini sudah jam 21.25. Pakai cumu saya. Mohon maaf. Ya, silakan. Mohon maaf, Dokter Putu, Pak Ros sebentar. Silakan, Bu. Terkait dengan AMI, Dokter Putu, ini sebenarnya di prodi bidan dan di prodi-prodi yang lain, untuk AMI ini sebenarnya sudah dilaksanakan. Berarti ini nanti kami memasukkan di tadi kan memang kami belum memasukkan ya Bapak. Berarti nanti kami masukkan di poin 3 di standar 3 tadi tentang AMI prosesnya AMI kemudian tindak lanjut dan sebagainya ya Bapak ya. Ya, itulah cirinya bagi prodi baru yang sudah ada fundamennya. Lain dengan saya mendirikan perawat belum punya D3 perawat. Nah, itu. Kalau sudah punya wajib itu melaksanakan jaminan mutu. Yang mau ditingkatkan aja belum menjalankan, ini yang baru kok enggak juga, itu apain. Nah, kecuali seperti saya baru mendirikan dan tidak mempunyai prodi D3 perawat, nah itu memang. Tapi kalau sudah punya, apalagi sudah meluluskan berapa kali, mutunya bagaimana menjaminnya. Dan Setikes juga harus punya GKM dia di sana yang memantau 4 prodi ini, yang sudah 3 prodi meluluskan. Itu harus audit mutu internal gitu. Jadi sebelum yang mengaudit masyarakat itu kalau sudah didemo oleh masyarakat itu sudah mutunya pasti jelek gitu. Kalau diterima pasti tidak didemo gitu. Itu kata kunci sekarang, karena kita akan menghasilkan produk yang dipakai masyarakat yang berhubungan dengan nyawa. Berarti nomor 1 itu kualitas. Jadi quality first istilahnya. QA, quality assurance. Ya, terima kasih. Terima kasih Dokter Putu atas penjelasannya. Dan mohon nanti Dokter Putu mohon bantuannya nanti jika dari yang sudah kami susun ini masih harus perbaikan dan mungkin
untuk komunikasi dengan Pak Bayu. Nanti insya Allah nanti revisi, nanti kami siap untuk proses revisi untuk selanjutnya. Ya, Matur itu nuwun jadi Dokter Putu. saya sudah buatkan agenda, jadi karena besok saya proses periksa laporan ke konsil kedokteran malam, jadi tanggal 2 perawat, tanggal 3 kalau bisa tim dari bidan mendengarkan tidak masalah. Jadi kalau bisa bergabung, ya, mendapatkan penekanan-penekanan. Kalau nanti kedua-duanya di finalisasi tanggal 2, saya yang kepioh bisa sampai jam 12 malam itu saya ambruk nanti. Kedua dan 3 itu. Biar saya mempunyai materi yang konkret pada tanggal 4 rapat di Yayasan. Terima kasih Pak Romadi, silakan. Ya, baik. Terima kasih Dr. Putu, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Jadi catatan kami adalah nanti koordinasi lagi di tanggal 2 dan tadi saya sudah sounding sama perawat untuk besok pagi bisa disiapkan dokumen revisi yang sudah instrumen yang sudah direvisi. Besok pagi insya Allah saya akan kirim ke Dr. Surya. Nanti bisa diteruskan ke Dr. Putu. Ya. Kemudian PR kami nanti akan kami lakukan kembali. Tadi saya sudah koordinasi dengan Waka untuk bisa melakukan pengecekan, terutama tadi sarannya di UPPS nanti harus sama plekser gitu ya dengan bidan, sehingga nanti ya nggak ada perbedaan mestinya di bagian sini atau di bagian-bagian lain nanti akan coba kami verifikasi di tingkat stikes sehingga sebelum nanti diupload melalui proses verifikasi di tingkat stikes dulu. Itu nanti akan kami lakukan tambahan yang akan kita progres untuk terdekat ini. Sekali lagi terima kasih Dr. Putu, Dr. Surya, teman-teman sekalian. Buni mohon maaf sekali dan ibu-ibu mohon maaf sekali harus menyita waktunya malam-malam. Pak Pur sedang tidak di rumah ini. Ya, masih Buni. tugas ya, iya masih sedang tugas, masih tugas dinas di kepolisian. Jadi mohon maaf Buni dan teman-teman semuanya kalau sekiranya waktunya ya harus kita korbankan untuk kepentingan institusi kita. Tetap semangat Pak. Tetap semangat Bu Jini ya. Baik. Baik, terima kasih Buni, Bu Pak Dr. Putu dan Dr. Surya yang alhamdulillah sudah berkenan menemani ya. Rasanya nek ditemani teman banyak gini seneng lah gitu ya. Jadi ini tim bidan juga lengkap, Dr. Putu. Terima kasih sekali. Dan sudah 9:30, saya kira cukup. Barangkali kita bisa akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Dari saya mungkin kurang lebih tetap semangat. Tetap semangat, ya Dr. Putu. Pak, semangat. Wis pijet ya Buni ya, sudah pijet ya Buni ya. Habis kerokan tadi Pak, habis di kampus langsung kerokan sama pijet. Alhamdulillah bisa etes ini. Wajahnya beda Bu dengan yang tadi sore mau pulang tadi loh. Iya Pak ya, betul Pak. Pusing selamat banget, malam ya. Selamat malam Dr. Putu. Ya, saya live ya. Ya, selamat malam. Monggo Bapak Ibu semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya ya. Sampai ketemu besok insya Allah. Semangat.